Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatima Az-Zahra dengan NIM 2204216032229. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya berlokasi di Tangerang dan awalnya menyasar pasar Jakarta serta sekitarnya. Setelah berhasil memenuhi permintaan pasar domestik, perusahaan melakukan penawaran saham perdana pada tahun 1990 dan resmi menjadi perusahaan publik dengan memperluas target konsumennya ke kawasan ASEAN. Selanjutnya, perusahaan terus mengembangkan jangkauan pasarnya hingga ke berbagai negara di Asia. Kini, produk-produk Mayora telah dipasarkan di 5 benua. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumen cepat saji, PT Mayora Indah Tbk telah menunjukkan dirinya sebagai produsen makanan berkualitas tinggi dan telah memperoleh berbagai penghargaan. Salah satunya itu Top 5 Best Managed Companies in Indonesia. Kemudian, PT Mayora Tbk memproduksi berbagai makanan dan minuman olahan yang dikelompokkan dalam 6 kategori utama. Yang pertama yaitu biskuit, contohnya ada Aroma, Ole, Better, Royal Choice. Kemudian ada kembang gula seperti Kopiko, kemudian ada wafer seperti Bembeng, Astor, dan Superstar. Untuk yang coklat, ada Coki-Coki dan Dark Wonder. Untuk kategori kopi, contohnya ada Torabika, Tora Cafe, ataupun Tora Susu. Dan terakhir yaitu ada makanan kesehatan seperti Energen, Drink Bembeng, dan yang lainnya. Tidak hanya itu, PT Mayora Tbk mempunyai inovasi produk unggulan yang menjadi pionir dari PT Mayora Tbk. Yang pertama yaitu ada Kopiko, kemudian ada Astor, kemudian ada Bembeng, Energen, dan yang terakhir ada Torabika Duo dan Creamy Latte, yaitu kopi campuran dan latte dengan gula terpisah. Perusahaan berkomitmen terus berinovasi dan memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yaitu analisis laporan keuangan yang terdiri dari 4 analisis. Yang pertama yaitu ada analisis horizontal vertikal, yang kedua ada analisis rasio keuangan, yang ketiga ada analisis tren keuangan pada 3 tahun terakhir, dan yang terakhir yaitu analisis arus kas. Baik, yang pertama yaitu analisis horizontal vertikal. Berikut merupakan hasil perhitungan analisis horizontal atas laporan posisi keuangan dari PT Mayora untuk tahun 2023 sampai 2024. Nah, pada tahun 2024, PT Mayora mencatat peningkatan total aset sebesar 5,85 triliun atau 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan aset lancar sebesar 33% yang mencerminkan penguatan likuiditas perusahaan, serta kenaikan aset tidak lancar sebesar 11% yang menunjukkan komitmen terhadap investasi jangka panjang. Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan pertumbuhan bisnis yang stabil dan strategi keuangan yang aktif. Namun, di sisi lain, liabilitas jangka pendek meningkat signifikan sebesar 84%, yang menunjukkan peningkatan kewajiban jangka pendek perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan agar tidak mengganggu arus kas perusahaan. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 11%. Penurunan ini mengindikasikan pelunasan sebagian utang atau perubahan struktur pembiayaan. Akibatnya, liabilitas naik sebesar 4,03 triliun atau sebesar 47%. Sementara itu, ekuitas perusahaan turut mengalami pertumbuhan sebesar 12%, yang mencerminkan penguatan struktur permodalan. Keseimbangan antara peningkatan liabilitas dan ekuitas ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perusahaan didukung oleh sumber pendanaan yang kuat. Selanjutnya, berdasarkan analisis vertikal laporan posisi keuangan PT Mayora tahun 2024 dengan kas dan setara kas sebagai acuan perbandingan, terlihat adanya peningkatan proporsi aset lancar, khususnya pada piutang berelasi, persediaan, serta uang muka pembelian. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas operasional dan investasi jangka pendek. Aset tetap juga naik dari 196% menjadi 206%, yang mencerminkan peningkatan investasi pada aset produktif. Dari sisi liabilitas, terdapat peningkatan signifikan pada utang bank jangka pendek dan utang pihak ketiga yang mengindikasikan peningkatan pendanaan jangka pendek. Sementara itu, liabilitas jangka panjang relatif stabil. Sementara itu, ekuitas tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan saldo laba tetap menjadi komponen utama dalam struktur permodalan. Secara keseluruhan, struktur keuangan perusahaan mengalami pertumbuhan aset dan liabilitas yang mencerminkan ekspansi agresif didukung dengan pembiayaan melalui utang yang perlu dikelola dengan baik guna menjaga keseimbangan keuangan. Kemudian, analisis horizontal pada laporan laba rugi PT Mayora tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Di sini terlihat bahwa penjualan bersih mengalami peningkatan, namun beban pokok penjualan naik lebih tinggi sebesar 20%. Hal ini menyebabkan laba kotor menurun yang menandakan efisiensi produksi yang menurun. Meskipun demikian, perusahaan mampu menurunkan beban usaha sebesar 6% sehingga laba usaha naik sebesar 9%, namun penurunan tajam pada penghasilan lain-lain berkontribusi pada penurunan laba sebelum pajak sebesar 6% dan laba tahun berjalan sebesar 5%. Di sisi lain, penghasilan komprehensif lain setelah pajak
mengalami lonjakan yang signifikan, namun tidak cukup untuk mendorong total penghasilan komprehensif yang tetap turun sebesar 5%. Laba per saham juga ikut menurun 6%, yang mencerminkan penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan meskipun ada pertumbuhan pendapatan. Yang terakhir yaitu analisis vertikal laporan laba rugi dari PT Mayora pada tahun 2024 menunjukkan beban pokok penjualan menyerap porsi lebih besar dari pendapatan sehingga menurunkan proporsi laba kotor dari 27% menjadi 23%. Beban usaha berhasil ditekan dari 13% menjadi 12%, namun hal ini belum cukup mengimbangi penurunan margin laba, sehingga laba usaha turun dari 14% menjadi 11%. Penghasilan lain-lain yang sebelumnya bernilai negatif kini menjadi netral atau 0%, dan beban pajak menurun dari 3% menjadi 2%, yang menyebabkan laba tahun berjalan sedikit menurun. Secara keseluruhan, perusahaan masih menjaga profitabilitas, namun efisiensi pada beban pokok penjualan perlu menjadi perhatian utama. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Di sini ada 5 rasio keuangan. Yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Current rasio turun dari 3,67 di tahun 2023 menjadi 2,65 di tahun 2024. Meskipun masih berada di atas standar ideal, penurunan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan kewajiban jangka pendek lebih cepat daripada aset lancar. Nah, hal serupa juga terlihat pada quick ratio yang menurun dari 2,7 menjadi 1,78. Penurunan ini menunjukkan bahwa setelah mengeluarkan persediaan dari perhitungan, kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar juga mengalami penurunan, meskipun masih dalam batas aman karena berada di angka ideal yaitu 1,0. Sementara itu, cash ratio mengalami penurunan yang lebih tajam dari 1,04 menjadi 0,78, yang berarti cash dan setara kas perusahaan hanya mampu menutupi sekitar 76% dari kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan potensi risiko likuiditas, terutama jika perusahaan menghadapi kebutuhan yang mendesak terhadap pembayaran kewajiban. Secara keseluruhan, meskipun rasio-rasio tersebut masih mencerminkan likuiditas yang cukup, tren penurunan ini perlu menjadi perhatian manajemen agar dapat menjaga stabilitas keuangan jangka pendek dan memastikan kecukupan kas operasionalnya. Rasio yang kedua yaitu analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas PT Mayora Indah mengalami beberapa perubahan signifikan antara tahun 2023 sampai 2024, yang mencerminkan peningkatan ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam struktur permodalannya. Depresio naik yang menunjukkan bahwa nilai banyak aset perusahaan dibiayai oleh utang. Kenaikan serupa terjadi pada debt equity ratio, yang berarti proporsi utang dalam struktur modal semakin besar dibandingkan ekuitas, sehingga meningkatkan potensi risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, long term debt to equity ratio hanya mengalami sedikit kenaikan, yang berarti bahwa porsi utang jangka panjang terhadap ekuitas relatif stabil. Meski begitu, penurunan terms interest earned ratio mengisyaratkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban bunga mengalami penurunan, meskipun masih berada dalam batas aman. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan berkurang dibandingkan dengan beban bunga yang harus dibayar. Kemudian, perubahan serupa juga terlihat dari operating income to liabilities ratio yang menurun. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa laba dari operasi perusahaan hanya mampu menutupi 31% dari total kewajiban, turun cukup tajam dari 50% di tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan melemahnya efisiensi operasional dalam mengelola liabilitas. Di sisi lain, debt to capital ratio juga meningkat dari 0,30 menjadi 0,38, yang memperkuat indikasi bahwa perusahaan semakin mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan dalam struktur modalnya. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas PT Mayora Indah Tbk menunjukkan pergerakan yang relatif stabil antara tahun 2023 sampai 2024. Working capital turnover sedikit meningkat, yang mencerminkan perbaikan dalam pemanfaatan modal kerja. Sementara itu, fixed asset turnover mengalami sedikit penurunan dari total aset turnover yang menurun dari 914 sekian menjadi 850 sekian. Kedua penurunan ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset tetap dan total aset dalam menghasilkan penjualan mengalami sedikit penurunan. Yang perlu menjadi perhatian perusahaan adalah untuk menjaga kinerja operasional ke depannya. Kemudian ada rasio profitabilitas. Profitabilitas PT Mayora mengalami penurunan pada seluruh rasio utama di tahun 2024. NPM menurun dari 0,10 menjadi 0,09, yang menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan yang melemah. ROA juga turun dari 0,14 menjadi 0,10, yang mencerminkan penurunan efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Kemudian penurunan serupa terjadi pada ROE dari 0,21 menjadi 0,18, yang mengindikasikan penurunan kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Selain itu, return on capital employed juga
turun dari 0,40 menjadi 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian terhadap seluruh modal kurang optimal. Yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar PT Mayora menunjukkan kestabilan dengan sedikit peningkatan dalam distribusi keuntungan kepada pemegang saham. EPS dan PER tetap stabil di angka 2,00 dan 82,25 yang menandakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam laba per saham maupun penilaian pasar terhadap kinerja perusahaan. Namun terdapat peningkatan pada dividen yield dan dividen payout ratio yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan porsi laba yang lebih besar kepada pemegang saham. Hal ini dapat menjadi sinyal yang positif bagi investor terkait imbal hasil yang diterima dari kepemilikan saham. Nah, selanjutnya analisis tren keuangan dalam 3 tahun terakhir. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tren keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan laporan posisi keuangan. Analisis tren keuangan PT Mayora selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024. Aset lancar perusahaan mengalami lonjakan yang tajam dari yang awalnya 11% menjadi 14% di tahun 2023 dan meningkat lagi sebesar 51% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam memperkuat posisi likuiditasnya. Kemungkinan besar untuk mengantisipasi kebutuhan kas operasional jangka pendek. Di sisi lain, aset tidak lancar juga mengalami peningkatan yang stabil dari 8% ke 31% lalu naik menjadi 46% yang mengindikasikan adanya investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap ataupun ekspansi usaha. Kemudian, liabilitas jangka pendek sempat mengalami penurunan sebesar minus 28% di tahun 2023, namun kembali naik menjadi 33% di tahun berikutnya. Sementara itu, liabilitas jangka panjang menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan tajam dari 28% hingga 76% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai lebih mengandalkan pendanaan jangka panjang. Kemudian, untuk mendukung ekspansi bisnis yang sedang dijalankan, secara keseluruhan total liabilitas meningkat dari 0% di tahun 2022 menjadi 10% di tahun 2023 dan melonjak 48% di tahun 2024. Nah, dari sisi ekuitas, perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan pertumbuhan dari 13% menjadi 35%, kemudian naik lagi di tahun 2024 menjadi 51%. Hal ini menandakan adanya peningkatan laba ditahan atau penambahan modal dari pemilik perusahaan yang turut memperkokoh struktur keuangan perusahaan. Akumulasi antara liabilitas dan ekuitas menunjukkan bahwa sumber daya perusahaan bertumbuh secara signifikan sejalan dengan kenaikan aset. Kemudian, pada laporan laba rugi, kinerja keuangan PT Mayora menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2024. Meskipun menghadapi tekanan efisiensi, penjualan bersih meningkat sebesar 29% di tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 13%. Namun diimbangi oleh peningkatan beban pokok penjualan yang mengurangi efisiensi margin laba. Meski demikian, laba usaha melonjak berkat penurunan beban usaha sebesar 15%. Laba sebelum pajak tumbuh 150% sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh penurunan penghasilan lain-lain hingga 85%. Beban pajak yang meningkat 140% juga berkontribusi terhadap perlambatan laba tahun berjalan yang naik 153%. Penghasilan komprehensif lain turun 87%, tetapi secara keseluruhan tetap tumbuh 138%. Laba saham tetap naik, menunjukkan bahwa perusahaan terus memberikan imbalan hasil positif kepada pemegang saham, meskipun terdapat tantangan dalam efisiensi operasional. Yang terakhir yaitu analisis arus kas. Berdasarkan laporan arus kas PT Mayora pada tahun 2023 sampai 2024, terjadi perubahan besar pada 3 aktivitas utama perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan drastis yang menjadikan hasilnya negatif 463,36 miliar di tahun 2024 atau turun sebesar 108,8%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya yang bisa menjadi indikasi menurunnya kinerja usaha atau meningkatnya beban operasional. Nah, di sisi lain, arus kas dari aktivitas investasi masih menunjukkan angka negatif, namun terjadi penurunan pengeluaran sebesar 31%. Hal ini bisa mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan investasi atau berkurangnya ekspansi bisnis pada tahun 2024. Kemudian, arus kas dari aktivitas pendanaan meningkat secara signifikan sebesar 222,9% menjadi 2,43 triliun. Nah, kenaikan ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengandalkan sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman atau penerbitan saham untuk mendukung kebutuhan kasnya. Secara keseluruhan, PT Mayora Indah Tbk memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik, tetapi juga menghadapi tantangan yang serius dalam jangka pendek. Manajemen perlu memprioritaskan perbaikan arus kas operasional dengan mengevaluasi pengelolaan piutang, persediaan, dan biaya operasional, sehingga kas yang dihasilkan dapat mencukupi kewajiban jangka pendek. Selain itu, perusahaan harus mengendalikan kenaikan liabilitas jangka pendek
pendek, serta mempertimbangkan opsi pendanaan jangka panjang guna menjaga stabilitas struktur modal. Nah, bagi investor, meskipun perusahaan menunjukkan peningkatan laba dan komitmen terhadap dividen yang lebih besar, risiko terkait likuiditas dan pertumbuhan utang perlu menjadi perhatian. Investor disarankan untuk menilai dengan seksama profil risiko perusahaan serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang didukung oleh investasi pada aset tidak lancar. Pemantauan terus-menerus terhadap strategi pendanaan dan efisiensi operasional juga penting agar investasi tetap menghasilkan keuntungan yang optimal dan berkelanjutan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.